Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Danu dan Bu Anita selaku dosen pengampu mata kuliah proses pemisahan K02. Izinkan kami untuk memaparkan hasil perancangan pack column kami. Anggotanya berisikan Nila Nur Fadilah, Rehan Kamal Yasir, Devina Valencia, dan Akyuta, saya sendiri. Berikut ini adalah tabel rekapitulasi penugasan yang diberikan kepada kami. Terdapat data seperti laju umpan gas, kondisi operasi, hingga jenis pack yang digunakan. Beberapa penyesuaian kami lakukan demi menentukan kondisi atau satuan yang sesuai dengan angka yang bisa kami hitung. Berikut adalah specification sheet hasil perancangan kami. Untuk lebih detail akan dijelaskan di bagian-bagian selanjutnya. Berikut ini adalah algoritma proses perancangan kolom kami. Tahap pertama adalah menentukan komposisi solut dalam gas, di mana pada perancangan ini terdapat solut berupa zat NH3 sebesar 12%. Kemudian tahap kedua adalah membuat kurva kesetimbangan antara hubungan X atau fraksi solut pada fase cair dengan nilai Y, yaitu fraksi solut pada fase gas. Kemudian yang ketiga adalah menentukan NTU. Setelah membuat kurva kesetimbangan pada tahap sebelumnya, akan ditentukan NTU melalui nilai NOV jika kurva kesetimbangannya bersifat linear dan komposisi solvent dalam cairan bernilai sangat kecil. Kemudian tahap keempat adalah menentukan laju alir gas dan cairan. Kemudian tahap kelima yaitu menentukan data sifat fisik gas dan cairan yang diperoleh dari software Aspenhasis. Kemudian tahap keenam yaitu menentukan ukuran packing. Kemudian tahap ketujuh adalah menentukan diameter kolom yang melalui beberapa tahap sekuensial dan beberapa tahap asumsi serta trial and error. Kemudian tahap ke-8 adalah menentukan HUG dengan metode Onda. Kemudian tahap ke-9 adalah membandingkan diameter dan flooding kolom dengan melakukan perbandingan diameter dengan packing size dan pressure drop yang berbeda. Kemudian tahap ke-10 adalah merancang PC dengan HYSYS dan piranti lain yaitu Unisem Design R460 sebagai pembanding. Kemudian tahap ke-11 adalah mengecek metode Cornell dan Onda dengan HYSYS. Kemudian tahap ke-12 adalah membandingkan hasil perhitungan dengan metode Cornell, Onda, dan Aspenhasis. Next. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, untuk melakukan perancangan, parameter pertama yang perlu diketahui adalah komposisi solut dalam aliran gas. Gas masuk merupakan campuran udara dan amonia. Dari penugasan, diketahui bahwa solut pada aliran gas inlet merupakan NH3 dengan komposisi 12% berat. Recovery diterapkan di proses absorpsi adalah 90%. Nah, karena itu diperoleh nilai fraksi mol solut di aliran gas masuk maupun gas keluar dalam basis total dan basis bebas solut seperti tampak pada layar. Selanjutnya dibuat kurva kesetimbangan yang menghubungkan nilai fraksi mol solut pada fase cair atau X dengan nilai fraksi mol solut pada fase gas atau G dengan menggunakan korelasi hukum Henry. Pusat Henry yang digunakan bernilai 11.700 mm Hg per fraksi mol dan tekanan absolutnya adalah 5.908,91 mm Hg. Kurva kesetimbangan yang dihasilkan merupakan garis linear yang dapat dilihat pada layar. Next. Setelah melakukan kurva kesetimbangan pada slide sebelumnya, diperoleh bahwa kurva tersebut bersifat linear dan nilai MGM per LM-nya kecil. Kemudian digunakan persamaan untuk mencari NOG sebagai berikut, sehingga diperoleh data hubungan nilai MGM per LM, NOG, dan X1 pada tabel 2 seperti berikut. Kemudian dipilih nilai MGM per LM yang optimum sebesar 0,8 yang akan menghasilkan NOG optimum sebesar 4,5 dan X1 sebesar 0,061. Kemudian dalam menentukan laju alir gas dan cairan penyerap digunakan dua persamaan berikut dan diperoleh nilai GM sebesar 0,1144 kmol per second dan nilai LM 0,3082 kmol per second. Serta diperoleh data sifat fisik dan gas cairan, sifat fisik gas dan cairan pada tabel 3 berikut. Next. Selanjutnya, izinkan saya untuk menjelaskan penentuan beberapa kriteria dalam perancangan kami. Untuk ukuran packing, di sini ada beberapa ketentuan ya. Setelahnya adalah berdasarkan sinot, kami menemukan bahwa untuk diameter 0,3 sampai 0,9 meter itu sebaiknya menggunakan ukuran packing sebesar 25 sampai 38 mm. Kami menggunakan 38 mm maksimalnya. Kenapa? Karena ada dua alasan. Pertama untuk trade-off yang nanti akan saya jelaskan dan untuk menurunkan nilai persen flooding. Untuk penentuan diameter kolom terdapat 8 tahap utama. Dimulai dari penentuan faktor uap cair sampai nanti ke tahap ke-7 kami dapat menentukan nilai diameter minimum. Nah, setelah itu kami menemukan salah satu diameter kolom pasaran atau komersial yang sesuai dan memenuhi kriteria dari diameter minimum kami. Selanjutnya, dari diameter komersial tersebut yang sebesar 0,8945 meter tersebut, kami dapat menentukan persen flooding baru yang bersifat komersial. Setelah itu, kami akan melakukan beberapa sedikit optimasi, yaitu dari segi diameter dan persen floodingnya. Optimasi ini dilakukan untuk dua hal utama. Pertama, untuk menentukan kira-kira packing size mana yang tersedia di pasaran dan memenuhi perancangan kami.
dan untuk menentukan nilai pressure drop yang terbaik untuk proses perancangan pack column pada saat ini. Berikut ini ada beberapa kriteria literaturnya, dapat dibaca pada slide yang tertera. Untuk sebelah kiri terdapat dua grafik yang merepresentasikan optimasi yang kami lakukan. Untuk grafik yang atas dapat dilihat bahwa seiring meningkatnya packing size yang digunakan, maka diameter minimum yang dibutuhkan akan semakin menurun untuk rentang percent flooding, untuk rentang pressure drop yang ditentukan. Untuk grafik yang kedua dapat dilihat bahwa seiring naiknya pressure drop, maka percent flooding pun akan naik. Inilah trade-off dan optimasi yang kami tentukan untuk menentukan 3 hal utama ini. Selanjutnya akan ditentukan kebutuhan tinggi packing untuk melaksanakan proses absorpsi. Berdasarkan algoritma yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat ditentukan nilai tinggi packing menggunakan metode Cornell dan metode Onda. Menurut hasil perhitungan metode Cornell, dilakukan iterasi dan diperoleh nilai Hg, yaitu 0,55 meter, dan nilai HL senilai 0,26 meter, sehingga diperoleh nilai height of transfer unit HOG senilai 0,78 meter. Dari metode Cornell diperoleh tinggi packing senilai 3,52 meter. Sementara menggunakan perhitungan dengan metode Onda diperoleh nilai Hg senilai 0,48 meter, nilai HL senilai 0,29 meter, dan nilai HOG senilai 0,72 meter. Maka diperoleh nilai tinggi packing itu senilai 3,24 meter. Selanjutnya digunakan penentuan nilai tinggi packing menggunakan software simulasi sebagai pembanding. Pertama digunakan software Aspen HYSYS. Nilai height of transfer unit DP dari literatur, di mana untuk random packing berdiameter 38 mm, nilai HTU berada pada range di antara 0,5 sampai 0,75 meter. Untuk mencegah kegagalan proses absorpsi, dipilih nilai HTU yang tertinggi, yaitu 0,75 meter. Selanjutnya, nilai NTU diperoleh dari hasil trial and error jumlah tahap untuk mencapai persen recovery yang diinginkan. Dipilih jumlah tahap 7 untuk menghasilkan persen recovery senilai 90,55%. Maka dari itu, diperoleh nilai tinggi packing senilai 5,25 meter dari hasil simulasi Aspen HYSYS. Dari simulasi ini pula diperoleh diameter kolom senilai 0,8533 meter. Terakhir, dilakukan simulasi menggunakan software Unisim Design dengan cara yang sama seperti software Aspen HYSYS tadi, diperoleh nilai NTU senilai 7, HTU senilai 0,75 meter, dan tinggi packing senilai 5,25 meter. Hasil simulasi berupa proses flow diagram menggunakan Aspen HYSYS maupun Unisim Design dapat dilihat pada gambar. Next. Setelah mendapatkan hasil Onda dan Cornell, dimasukkan hasil tersebut ke dalam HYSYS. Lalu dicek recovery dari HYSYS tersebut. Kami mendapatkan bahwa recovery dari hasil Onda dan Cornell ada 88,7%. Recovery tersebut masih di bawah ketentuan penugasan, yaitu 90%. Nah, selanjutnya setelah itu kami melakukan penentuan nilai tinggi ICR. Dari HYSYS, Cornell, dan Onda kami bandingkan nilai tingginya. Yang didapatkan bahwa yang tertinggi adalah tinggi dari HYSYS, yaitu sekitar 5,25 meter. Karena paling tinggi, kami pilih metode HYSYS untuk mencegah penggagalan proses absorpsi. Selanjutnya, membahas mengenai internal kolom. Yang pertama adalah material. Material yang kami gunakan adalah Carbosteel A285 grade A. Kenapa kami menggunakan Carbosteel? Karena tahan terhadap korosi terhadap NH3. Corrosion rate hanya 0,001 mm per tahun, jika 20 tahun 0,02 mm, itu cukup kecil. Selanjutnya, komposisi tidak mengandung zinc, kuningan, dan tembaga yang korosif terhadap amonia. Selanjutnya, kekuatan mekaniknya cukup, 165 Newton per mm kuadrat. Selanjutnya, harga yang murah, yaitu carbon steel hanya seperempat harga stainless steel dan setengah harga aluminium alloy. Selanjutnya, jenis packing. Jenis packing kami gunakan adalah plastik pouring, material plastiknya PFC. Dipilih PFC dikarenakan kondisi operasi yang sesuai dengan perancangan, yaitu 60 Celsius. Untuk perancangan kita 40 Celsius, jadi cukup. Selanjutnya, packing support. Packing support kami gunakan adalah TS814 Tandem Packing Gas Ejection Support, materialnya PE, polyethylene. Kenapa polyethylene? Karena harga PE pada tahun 2022 paling murah, itu PE sekitar 950 ton, PP 1189, dan PFC 1389 per ton. Temperatur operasi maksimum PE 68 Celsius, sehingga cukup untuk kondisi operasi ini. Selanjutnya, liquid distributor yang kami gunakan adalah TP906 pen distributor. Berikut ada diagram, ada gambarnya. Selanjutnya, material dan polyethylene. Selanjutnya, Holden plate. Modelnya yang kami gunakan adalah model 825 random packing bed limiter dengan material polyethylene. Selanjutnya, liquid inlet system TP219 liquid on liquid pipe dengan diameter 63 mm dan gas inlet system dengan diameter 127 mm. Untuk redistributor tidak kami gunakan. Kenapa? Karena pada perancangan ini hanya terdapat satu pack bed. Penentuan pack bed itu berdasarkan hasil tinggi packing per diameter kolom. Untuk pouring itu berada pada rentang 8 sampai 10. Pada perancangan ini tinggi packing per diameter kolom ada pada rasio 5,86. Sehingga itu di bawah rentang, sehingga kami gunakan hanya satu pack bed. Selanjutnya, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai tebal, tutup, dan penyangga kolom. Untuk tebal kolom sendiri, di sini kami mendapatkan tekanan desain sebesar 0,8668 Newton per milimeter kuadrat dengan sudah menginclude safety factor sebesar 10%,
dan juga nilai tebal minimum sebesar 5,894 mm dengan corrosion allowance 3 mm yang sudah dimasukkan. Dari desain yang kami gunakan, dari bahan dan jenis yang kami pilih, kami mendapatkan nilai tebal kolom diameter kami secara komersial adalah 9,53 mm. Sehingga bisa dibilang sudah memenuhi kriteria yang ditentukan sebelumnya. Tutup kolom. Di sini kami menggunakan Toris Vertical Head. Kenapa? Terdapat dua alasan utama. Pertama, kami mendapatkan tekanan operasi sebesar 7,88 bar absolut. Sedangkan kapasitas Toris Vertical Head adalah 15 bar. Dan harganya yang ekonomis. Jadi dari segi kapasitas dan dari segi harga, jenis head ini sudah memenuhi ketentuan yang kami inginkan. Untuk penyangga kolom sendiri, kami menggunakan straight skirt support dengan ketinggian 1,79 meter. Beberapa alasan utama yang kami pertimbangkan adalah 6 titik di sebelah kanan tersebut, mulai dari kolom vertikal tinggi yang sering menggunakan jenis support ini atau kelazimannya, dari distribusi bahan merata, hingga harga yang ekonomis dan rasio tinggi dengan diameter yang kurang dari 20. Di sebelah kiri terdapat ilustrasi dari Toris Vertical Head di bagian atas, dan di bawahnya adalah ilustrasi mengenai straight skirt support yang kami gunakan. Berikut adalah bagian penentuan dimensi kolom. Untuk penentuan dimensi kolom, kami menggunakan typical column layout dari Coach Blade tahun 2018. Berikut adalah rumus-rumus yang berada pada dokumen tersebut. Untuk parameter, kami tidak menggunakan semua parameter. Kami tidak menggunakan parameter B dan C karena kami hanya menggunakan satu tag bed, sedangkan pada dokumen tersebut ada 3 tag bed. Nah, parameter hasil perhitungan kami sajikan pada tabel di slide dari X sampai G. Berikut adalah hasil perancangan kami. Nah, yaitu ada layout kolom, dapat dilihat dalam slide. Untuk lokasi manhole, kami ada 3 lokasi, lokasi atas, tengah, dan bawah, dengan diameter manhole 24 inci atau 610 mm. Kenapa terdapat di 3 lokasi tersebut? Untuk di bagian atas, untuk pemeliharaan distributor, Howden Blade, dan liquid inlet. Untuk bagian tengah, tag bed untuk packing removal dan pemeliharaan packing support. Dan pada bagian skirt, itu pemeliharaan liquid outlet dan bagian bawah kolom. Selanjutnya, dilakukan analisis ekonomi dalam bentuk perakiraan biaya untuk merancang pack kolom. Untuk menghitung total purchase cost CP, diperlukan 6 buah parameter. Yang pertama ada metode faktor yang bernilai 1 untuk carbon steel. Yang kedua adalah purchase cost untuk kolom kosong bernilai $33.942. Yang ketiga adalah edit cost senilai $8.823. Keempat adalah volume packing yaitu 363,127 inci kubik jika diasumsikan packing ini berupa silinder pejal. Yang kelima adalah nilai packing installed cost yang bernilai $0,015 per inci kubik untuk packingnya berupa plastik flooring dengan material polipropilen. Data yang digunakan adalah data untuk polipropilen karena data untuk PVC tidak ditemukan. Terakhir, dicari nilai installed cost untuk liquid distributor dan liquid distributor CDR yaitu senilai $846. Maka nilai total purchase cost-nya itu adalah $43.419 jika menggunakan data di tahun 2009. Setelah dilakukan penyesuaian dengan indeks harga CEPCI, perkiraan nilai CP untuk tahun 2022 adalah $69.359 atau sekitar $1 miliar. Next. Dari seluruh proses perancangan dapat tarik kesimpulan sebagai berikut. Parameter pertama yang perlu ditinjau adalah tinggi packing yang akan digunakan. Menurut perhitungan NTU dengan pendekatan NOG diperoleh nilai 4,5. Menurut perhitungan dengan metode Cornell diperoleh nilai HOG 0,78 dan tinggi packing senilai 3,52 meter. Sementara menggunakan perhitungan dengan metode Onda diperoleh nilai HOG senilai 0,72 meter dan tinggi packing senilai 3,24 meter. Selanjutnya, masih untuk menentukan tinggi packing, digunakan software simulasi berupa HISIS dan diperoleh nilai NTU senilai 7, HTU senilai 0,75 dan nilai tinggi packing senilai 5,25 meter. Terakhir, menggunakan simulasi software in SimDesign diperoleh hasil yang sama yaitu tinggi packing senilai 5,25 meter. Dari hasil perhitungan tersebut, dipilih tinggi packing yang paling tinggi senilai 5,25 meter. Nilai tertinggi dipilih untuk meminimalisir risiko kegagalan dari proses absorpsi. Oleh karena itu, diperoleh hasil perancangan berupa pack kolom yang memiliki diameter dalam senilai 0,895 meter, tinggi kolom senilai 8,81 meter yang terbuat dari materialnya karbon steel. Diameter kolom yang terpilih telah lulus uji flooding karena berada di bawah 80%, yaitu 60,58%. Kolom ini akan diisi packing berupa plastik flooring berbahan PPC dengan diameter 38 mm. Detail perancangan kolom seperti internal column specification, head, dan juga support dijelaskan di bagian specification sheet. Untuk daftar pustaka kami di sini mayoritas menggunakan Synode tahun 2008 dan beberapa referensi seperti Icarus untuk menentukan layout dan juga vendor-vendor online untuk menentukan kira-kira data harga dari tipe-tipe yang kami butuhkan berapa. Baiklah, saya rasa sekian dari kelompok kami, kelompok 3 perancangan pack kolom. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.